Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selamat siang, Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Ya baik ya, semoga kita selalu dalam keadaan baik dan juga jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Oh ya, untuk sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai perubahan grafik fungsi trigonometri. Grafik fungsi trigonometri kan kita sudah membahas ya di pertemuan sebelumnya. Ada grafik fungsi sin, ada cos, dan juga tan. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan mengkhususkan untuk fungsi sinus, tetapi pada perubahan grafiknya. Nah, untuk seperti apa? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, sebelumnya ada KD dulu. Ada menjelaskan fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Nah, lingkaran satuan sudah kita singgung ya di pertemuan sebelumnya. Untuk keterampilan sendiri yaitu menganalisa perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta pada fungsi Y sama dengan A sin B, kemudian dikalikan X plus Y, kemudian ditambah D. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, peserta didik diharapkan peserta didik dapat menentukan nilai fungsi sinus Y sama dengan A sin B, kemudian dikalikan X plus Y ditambah D. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisa perubahan grafik fungsi sin terhadap perubahan konstanta. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kita bisa sama-sama untuk mencapai tujuan tersebut. Next, untuk alur pembelajarannya, di sini Ibu akan menyampaikan sedikit contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Ibu akan menyinggung sedikit mengenai materi yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Dan juga Ibu akan membentuk kelompok, kemudian masing-masing kelompok memberikan sebuah kesimpulannya nantinya setelah Ibu memberikan media dalam perubahan grafik ini. Nah, ini dia ada contoh grafik fungsi trigonometri dalam kehidupan. Yang pertama ada seismograf, itu untuk mengukur gempa ya, sudah pada paham ya. Yang kedua ada elektrokardiograf, itu untuk mengukur detak jantung. Nah, itu dia. Kemudian ini, nilai maksimum, nilai minimum. Nah, ini kan sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Sini Ibu mempunyai grafik sin. Grafik sin ini mempunyai nilai maksimum berapa? Satu. Satu. Kemudian minimumnya? Minus satu. Betul, minus satu. Jadi amplitudonya karena amplitudo merupakan jarak antara setengah dari jarak antara maksimum dan minimum, karena jaraknya 2, kemudian dibagi setengah, menghasilkan satu. Jadi amplitudonya satu. Kemudian untuk periode, di grafik sin ini mempunyai satu periode yang bernilai 2 pi radiat atau 360. Nah, satu radiat itu bernilai 180. Di dalam grafik sin X ini tentunya itu mempunyai satu gelombang. Ada satu bukit dan satu lembah. Masih pada ingat ya? Masih, Bu. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke pembahasan pokok kita, yaitu perubahan grafik fungsi trigonometri akibat perubahan pada konstanta fungsi Y sama dengan A sin B, kemudian dikalikan X plus Y ditambah D. Nah, di sini Ibu akan membagi menjadi 4 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, kelompok C, dan kelompok D. Nah, masing-masing kelompok Ibu harap dapat menganalisis, kelompok A dapat menganalisis perubahan apa yang terjadi jika kita menambahkan konstanta A di sini. Kelompok B juga apabila kita menambahkan konstanta apa yang terjadi, dan juga kelompok CD begitupun terusnya ya. Oke, Ibu masuk ke media di sini. Ibu mempunyai grafik apa di sini? Grafik sin ya? Ya betul, sin X. Jadi, Ibu akan menambahkan konstanta A. Bentar. Jika kita menambahkan konstanta A, misalkan kita nilai A itu 2 plus sin X. Nah, kira-kira perubahan apa yang terjadi di sini?
Ada yang bisa jawab? Ini ya, nilai maksimum dan minimumnya itu berubah. Maksimumnya menjadi 2, dan juga minimumnya menjadi 2. Bagaimana dengan amplitudenya? Amplitudenya juga berubah menjadi 2, karena di sini jaraknya 4, kemudian dibagi 2 menjadi 2. Nah, untuk B, kita menambahkan konstanta B, kita misalkan B-nya itu 2, berarti sin 2X ya. Nah, apa yang terjadi di sini? Banyaknya gelombang bertambah, Bu. Betul, banyaknya gelombang bertambah. Dalam satu periode ini terdapat 2 gelombang. Kemudian kita lanjut menambahkan konstanta X. Kita menambahkan 15 derajat ya, berarti kalau dikali 2 menjadi 30 derajat. Menambahkan 15 berarti 30 derajat. Nah, apa yang terjadi di sini? Grafik bergeser ke kiri. Betul, grafiknya bergeser ke kiri. Kita lanjut untuk menambahkan konstanta D. Y sama dengan 2 sin plus 30 derajat, kita tambahkan 2. Nah, di sini apa yang berubah? Grafiknya bergeser ke atas. Ya, betul. Sampai sini sudah paham ya, apa perubahan-perubahan yang terjadi jika kita menambahkan konstanta. Sudah ya? Kita kembali ke sini. Dari teman-teman yang sudah membentuk kelompok, bisa menyampaikan kesimpulannya masing-masing. Untuk kelompok A, apa yang terjadi jika kita menambahkan konstanta A? Silakan Mbak Ani. A mempengaruhi nilai maksimum dan minimum dan amplitudenya, Bu. Betul. Kemudian jika kita menambahkan konstanta B, ada yang siapa yang ingin mewakili dari kelompok B? Mbak Dita? Bagaimana? Kelompok B? Izin menanggapi, Bu. Boleh, silahkan. Yang B itu mempengaruhi banyaknya gelombang dalam satu periode. Oke, betul. Yang C? Saya, Bu. Yang C itu mempengaruhi pergeseran grafik. Bergeser ke arah kanan atau ke kiri. Ya, betul. Yang D? Yang D mempengaruhi pergeseran grafik, Bu. Ya, berarti sudah paham semuanya ya teman-teman di sini. Jadi kesimpulannya kita simpulkan bersama. Jadi untuk kita menambahkan konstanta A berarti mempengaruhi nilai maksimum, minimum, dan juga amplitudo. Kemudian jika kita menambahkan konstanta B, itu mempengaruhi banyak gelombang dalam satu periode. Jika kita menambahkan konstanta C, itu mempengaruhi pergeseran grafik, entah itu ke kanan atau ke kiri, sesuai dengan perubahan sudutnya. Nah, untuk yang D berarti mempengaruhi pergeseran grafik ke atas atau ke bawah sesuai dengan perubahan satuannya. Nah, sampai di situ bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik. Jadi, kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya, karena waktunya sudah selesai. Ini untuk latihan soalnya, boleh dikerjakan. Kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Baik, mungkin saya cukupkan saja pertemuan kali ini. Sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.